apa tuh? Ya ada beberapa termasuk sampah Kota Bandung juga Bandara Hussein dan Kertajati. Ya intinya harus ada yang terbaik dan masyarakat juga harus mendapat informasi yang jelas. Jadi mungkin kami akan laporkan ke Kementerian Perhubungan bagaimana kan tidak bisa seperti ini. Kertajati soal peningkatan traffic, kalau emang ini dijadikan juga bagaimana dengan Bandar Hussein seperti itu. Jadi poinnya tadi apa aja Pak terhadap Kang Farhan? Nggak ngobrol tentang yang saya rasakan sebagai PJ Gubernur seperti traffic, angkutan. Jadi tadi saya nyoba misalnya menghitung di stasiun Bandung ke Gedung Sate itu kalau naik angkot 2 kali. Kalau tidak segera diintegrasikan itu orang akan lebih mudah menggunakan ojek online karena lebih murah dan tidak perlu ganti-ganti dan langsung sekali jalan. Jadi hal seperti itu hal kecil yang tapi kita ingin terpadu lalu lintas seperti itu. Jadi misalnya KRL, LPT dan juga beberapa jalan. Tadi saya tantang Pak Farhan kalau mau terkenang di Kota Bandung hari pertama langsung ganti ke atas lagi, ternyata tidak bisa. Ada tidak semudah itu, harus ada kajian karena ujungnya kemacetan sebagainya. Jadi, kalau soal bandara hasil bandara tanya. Kalau bandara kan sebetulnya ini, kalau warga Bandung kan ingin segera diaktifkan kembali. Karena selama ini pilihannya ketika Bandara Hussein dialihkan penataan ulang jadwalnya ke Kertajati, ternyata pilihan lebih banyak ke Halim. Ya kita juga nggak mau. Nah jadi artinya memang kita saling memberikan pekerjaan rumah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar segera menentukan si Kertajati kumaha carana biasa rame. Sementara kalau Hussein sambil menunggu itu Hussein buka WA. Jadi dua-duanya harus jalan. Ya, kalau dulu jalan kan bagus. Karena kan itu aset yang tidak tergunakan sekarang secara optimal. Sekarang ini hanya ada satu penerbangan Jakarta, Halim, Bandung, Pangandaran. Kan lebarnya. Nah, gitu. Jadi alangkah baiknya kalau itu dimanfaatkan dengan benar. Tapi memang saya sadar itu melibatkan pembicaraan udah level presiden karena ada aset TNI AU, ada aset PTDI, ada aset Angkasa Pura. Mungkin kalau nantinya dua-duanya aktif ada pembagian rute mungkin atau seperti apa? Sebetulnya memang bisa ya Pak ya? Bisa, karena yang pastikan Kertajati untuk haji umroh sudah pasti. Haji udah pasti udah ditetapkan untuk tahun 2025 dari Kertajati. Ya. Dan ya umroh Pak Komut juga saya Komut PIBB juga pendek saya mudah-mudahan akan. Jadi nanti rutenya ketika dari Hussein kemudian umroh ya, itu ideal. Jadi misalnya penerbangan luar negeri dari sana dan kargo gitu kan bisa. Ini juga ada yang dari Australia. Ya, di Australia Pak. Sekarang udah mulai datang untuk pengiriman kargo. Jadi sedikit-sedikit ya. Jadi domestik Hussein mungkin enggak gitu juga. Itu kan keinginan Bapak. Iya, kalau keinginan saya kita Kertajati. Tapi nggak mungkin kita berdebat terus di koran. Memindahkan kembali rute-rute ini kan tergolong tidak mudah ya Pak. Iya, jadi gimana sebenarnya? Sebetulnya yang bisa menjahitnya itu PT Angkasa Pura. Karena PT Angkasa Pura bisa menghitung bisnisnya. Sok kumaha cara nggak bagi. Karena permintaannya juga bukan tidak sedikit. Yang paling menarik justru kan Bandung dan Denpasar udah pasti dua-duanya tempat wisata. Tapi Bandung Medan ada di urutan kedua. 20% penumpang Hussein terakhir itu sampai tahun 2023 itu datang dari Medan. Dan ketika kita selidiki ternyata adalah para pebisnis dan mahasiswa. Bahkan sebetulnya kalau lihat dari urutannya, nomor 1 Denpasar, nomor 2 Medan, nomor 3 Balikpapan, nomor 4 Ujung Padang, nomor 5 Batam, Jogja terendah, Surabaya loh. Tapi di sisi lain Pak kan pemerintah juga kini tengah berupaya memajukan Cahaya Maja Kuning ya. Di sana kan juga ada PSN dan segala macam. Otomatis ya aksesnya kan ke Kertajati gitu Pak. Nah ini nanti gimana Pak jadinya Pak? Kalau kan Jabar juga bukan cuma Bandung. Ya kan, itu gitu. Itu artinya bahwa tugas dari pemerintah pusat melakukan integrasi. Kalau kita kan tugasnya mengoptimalkan daerah Bandung. Jadi nggak mungkin juga ya udah
kita bikin sepi aja ya, mudah-mudahan di sana rame kan. Pertanyaannya kembali, sampai kapan kami harus menantikan hal ini gitu. Ini kalau misalkan Husein kembali aktif, apakah tidak khawatir makin menenggelamkan? Ya makanya kalau itu Kertajati? dibuka sudah ada solusi untuk Kertajati seperti apa. Jadi bersifatnya komplementari bukan bersaing harusnya. Ya, seperti betul. itu. Jadi saling melengkapi lah, entah karena luar negeri atau untuk misalnya di sana untuk kargo dan sebagainya. Atau Ya insya Allah saya janji ke Pak Gubernur, musim haji saya akan naik dari Kertajati. Kertajati. Nanti naik haji saya insya Allah dari Kertajati. Mual di Husein. Tapi turun di Husein. Nah, nantinya hasil pertemuan itu apa sih yang akan dilaporkan tuh tadi Pak? Enggak, saya akan menyampaikan ke Pak Menko. Ya, karena memang ada desakan untuk membuka Husein, gitu. Memang kenyataan itu juga kami harus mempertahankan Kertajati. Jadi itu sifatnya paling baik itu komplementari, entah dikembangkan sana seperti apa. Pak, kemudian terakhir juga di luar ini Pak ada salah satu lembaga survei yang menyatakan Bandung tadi kan besar transportasi Termacet. Bandung termacet pertama di dunia nih Pak. Nomor 12 Nomor 12 dunia. Nomor 12 dunia. Kita ya, dari kami dari Pemprov kan membantu dengan MJT itu dan juga kami masih berusaha untuk kereta KRL ini untuk Bandung Raya itu penting barat timur ya, barat timur pada orang Cicalengka Ya. jadi kami akan terus berusaha. Intinya kemarin juga sudah bertemu beberapa orang masalah transportasi ini jangan bosan untuk mengingatkan masyarakat menggunakan transportasi publik gitu. Dan teman-teman juga kalau bisa naik transportasi publik ya duplikasikan seperti itu ya. Pak Farhan mungkin Kendaraan umum tantangan terbesarnya adalah biaya per orangnya lebih mahal daripada naik motor. Nah ini yang menjadi perhatian utama kita, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah skema subsidi yang membuat naik kendaraan umum jadi murah. Nah itu harus dilakukan dengan cara teknologi terobosan. Sedangkan strategi pembangunannya kan Bandung akan bikin OTD. Ya, dengan adanya OTD ini kita lihat di Bandung Timur, apakah di Gede Bage, apakah di Tegaluar, apa di mana. Tapi yang pasti daerah situ istilahnya akan jadi papan lompat untuk menuju ke titik pertumbuhan lainnya. itu berarti pas 100 hari kerja masuk itu. Wah itu nggak bisa selesai kerjaan bos. Langsung membahas. Oh iya, mau pikir saya sampuriang, saudara-saudara. Maksudnya langsung membahas. Oh iya. Oh itu mah bukan selesai lagi, sekarang itu lagi dibahas. OTD mah. Tapi solusi terdekatnya apa sih? Solusi untuk angkot? 100 hari? Enggak, yang angkotnya Pak. Oh angkot? Ini angkotnya dengan kami dengan MJT Barusan disampaikan. itu penataan ulang reroute jangan sampai ada yang beririsan dengan MJT dan sebagainya itu. Jadi ya bertahap mudah-mudahan sih. Tapi soal itu, Pak. kampus di Kompa kan banyak dikembalikan oleh ini tanggapannya dari Pemkot pemerintah sendiri seperti apa nih Mas? Ya kami berharap agar para mahasiswa betul-betul meneliti lagi tentang akreditasi dan sebagainya, jangan sampai pendidikan itu dikembalikan lagi, harus ada ujian ulang dan sebagainya. Dan bertanya pada diri sendirilah, kalau kuliahnya cuma 2 kali dalam 1 semester bisa dapat nilai kan juga aneh. Nah, hal seperti itu kan terjadi. Maksudnya ya jangan ya jujurlah pada diri sendirilah. Jadi kuliahnya yang teratur segala macam itu. Pak, ini kan jadi ada rasa kekhawatiran terhadap mahasiswa yang aktif. Sejauh ini ada komunikasi Pak dengan Dikti atau pihak kampus dari Nanti melalui distrik kami akan komunikasi. Ya. Nanti jangan sampai juga mahasiswa yang dirugikan, tapi juga mahasiswa diingatkan seperti itu. Ya. agar jangan terjadi di kampus-kampus lain seperti Ya apa? udah pasti kami ingatkan, melalui kan ada dulu sih Kopertis ya, jadi kami ingatkan seperti itu. Sekarang namanya berbeda tapi intinya seperti Kopertis dan kami sudah bekerjasama dengan mereka. Ya. Pak,